Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Abang kakak yang bunda yang baik yang dirahmati Allah, saya mau ulang fase-fase dalam kehidupan. Ini banyak orang-orang baru, apalagi adik-adik, anak-anak saya ya, anak-anak ideologis. Kan ada anak biologis, ada anak ideologis. Kalau anak biologis 4, dan anak-anak ideologis itu berarti ilmunya, pengalamannya, prakteknya bisa dilakukan. September. Bulan ini mas, udah September ya? Betul lah ya? September ceria. Ya, ada yang pertama abang kakak, mbak-mbak, mas-mas, namanya hidup. Hidup ini ya gitu. Apa? Hidup ini ya begitu. Sehat, sakit, ngantuk, lapar, ya template. Lapar, apalagi contoh yang lain, bernafas, apalagi makan, tidur, terus kerja, kencing tuh masuk hidup enggak? Masuk. Buang hajat besar ataupun kecil, tawa, ngono kuwi. Ya namanya hidup ya gitu. Ada duit, ya kan, sedikit. Nggak punya duit, kok lama gitu. Loh kok sering gitu. Ya hidup. Nah mulai masuk ke fase yang udah paham hidup, paham belum anak-anak? Mana santri multimedia tadi yang masang ini siapa? Yang masang tripod? Nggak ada yang mengaku ya? Saya ada barang bukti nih. Hah? Jadi dipasangnya tuh tadi tuh gini. Ini kan harusnya ada gagangnya. Jadi dipasangnya tadi tuh ininya dilipat, ini yang di bawah. Apa yang saya tempelkan gitu. Tapi saya sadar, oh iya yang masang anak, ya kan tidak jauh dari kiai-kiainya juga biasanya gitu. Assalamualaikum. Ilmunya sudah turun, ya kan? Jadi kiainya sudah mewariskan ilmunya. Ilmu apa? Ya ilmu kepolosannya gitu. Kok iso gitu. Tapi yang namanya hidup ya rapopo. Ya kan? Aku rapopo. Namanya juga anak. Ya namanya orang tua ya harap maklum gitu ya. Hidup. Ada masanya gitu, senang, tiba-tiba sedih. Makanya kemarin waktu di Wang Sinawang malam puncak yang di Jogokarian, saya bilang ada satu kata kunci yang dibawa pulang, yaitu SPBU. Semua pasti berlalu. SPBU itu menunjukkan bahwasanya tidak ada yang permanen. Semua pasti. Oh ini salah kalau di sini. Tulis aja besar-besar sini. Bagian dari hidup itu SPBU. Semua pasti.
semua pasti berlalu, itu menunjukkan bahwasanya kau mau pamer-pamer apapun lewat barangnya. Kau sesenang gimana pun selesai. Kau sesedih apapun ada masanya sedih itu berakhir. Hai anak-anakku, hai saudara-saudaraku, hai keluarga-keluargaku, abang-abangku, kakak-kakakku, sakitmu sementara, sebagaimana sehatmu pun sementara. Sedihmu sementara, bahagiamu pun sementara. Paham? Kak Gem. Kata-kata hari ini tuh Kak Gem. Jangan lebay gitu loh. Tua sementara, ya kan? Ada waktunya mati. Ada waktunya apa? Selesai. Yang hari ini punya uang, tenang aja. Ada masanya uang itu berpindah tangan. Yang punya kekuasaan selesai, tinggal nunggu bulan kok. Ngomong apa nih? Tapi, nah sebelum saya masuk, tadi ada satu ayat, menarik sekali ayatnya. Abang kakak buka. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Surat 11 ayat 34. Ini baru turun ayatnya, Mas. Apa tadi? SPBU. Saya pas baca tadi itu langsung tek kayak nyetrum gitu ayat ini. Keren. Apa kata Allah di situ? Surat 11 ayat 34. La yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum in kana Allahu yuridu ayyuwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Berapa banyak pengajian di Indonesia ini? Berapa banyak seliweran kalimat-kalimat tentang kebaikan? Berapa banyak ajakan-ajakan untuk beramal soleh? Kenapa kok orang mudem? Dikandani kok orang mudem? Ya jangan tanya saya gitu. Apa jawabannya? Ya jangan tanya saya. Itulah kata-kata bijak beliau. Mau apa nih? Ya enggak tahu. Kok tanya saya? La yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum. Saya tuh ya pengen ngasih nasihat ke jenengan, tapi ya jenengan ora mudeng. Ada kalimat kemarin, Mas, ada orang nih dapat laporan kan, si fulan tuh begini. Oke, kan lagi di Jawa nih abang kakak ya, di Jawa Utara. Oke, ya kan, ini cerita di Jawa Utara ya. Apa? Ojo dikeplaki, mesake dipateni wae. Ya gitu apa? Gimana kalimatnya? Ojo dikeplaki, mesake. Ya, senyum tetap. Terus pripun? Lah, ya dipateni wae. Nah gitu. Senyum. Ada yang mau praktek? Ojo kasih mesake. What is the meaning of mesake? Kasihan. Jadi supaya ndak kasihan, Jawa Utara, ya kan? Dia sampingnya Korea Utara. Temen dong dia tuh minta terjemahan tuh. Oh paham. Ada penterjemah di sampingnya. Gimana tadi kalimatnya? Ojo dikeplaki, mesake. Ada orang Jawa nah. Paham enggak? Senyum kan?
Monggo katanya. Ada Ustaz Salim cerita di zaman dulu itu katanya dipeluk, habis itu ditusuk, mati kan, habis itu dibaringkan, baru ditangisi. Ih, psikopat. Itulah tadi itu diterjemahkannya, ojo dikeplaki mesake dipateni makanya. La haula wala quwata illa billah. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum. Masya Allah. Yarhamukallah langsung. Ya, ojo di keplaki. Yang bersen-bersen tuh ojo dikeplaki. Antum akan berhadapan dengan yang begini-begini nanti. Abang-abang, kakak-kakak, saran saya jangan cerita masalahmu dan kesedihanmu di sosial media. Jangan, belajarlah. Belajarlah untuk puasa. Kenapa? Ada 3 respon orang di sosial media itu kalau kau cerita sedih. Jadi kalau cerita sedihmu, curhatmu, walaupun cuma close friend ayaman, ayo meramput ya. Nanti di screenshot. Kecuali kalau kau bisa pakai private jet ke Amerika gitu, pakai yang premium. Ngomong apa nih? Nggak paham kan? Alhamdulillah. Ojo dikeplaki. Yang nggak paham nggak apa-apa. Mesake. 3 respon orang dengar kesedihanmu. 1, nggak peduli. 2, ikut sedih. 3, bersyukur. Kapokmu kapan? Apa kalau rasain gitu apa? Rasa no. Jangan lebay kak. Cantik-cantik. Aku sedih ditinggal sama dia. Aku yang mulai dari nol, wisuda sama yang lain. Kau murah benar. Bodoh tuh jangan istiqomah. Apa? Istiqomah kok bodoh. Istiqomah tuh taat. Apa? Rasa no. Itu artinya rasain kan? Nyaman gitu ya. 3 respon kalau kau posting kesedihanmu di sosial media. 1, tak peduli. 2, ikut sedih. 3, bersyukur. Bersyukur kepada Allah gitu. Memang aku tunggu kau bangkrut, kata dia. Memang kau tunggu kau hancur. Memang kau tunggu. Aku selama ini nyindir-nyindir kan nyindir kau. Memang no mention. Maka status-status yang pendek-pendek yang enggak sebut-sebut nama tuh psikopat juga tuh. Enggak sebut nama, kau baper. Salah. Makanya ada beberapa orang yang memilih untuk private life. Apa namanya? Private life. Soalnya yang private lagi musim sekarang ini. Ada private jet, ada private life. Jadi dia dah tidak mau pusing. Kenapa? Kakak-kakak terutama adik-adik, kurang-kurangilah membuktikan sesuatu kepada manusia. Kalau ini mana ya? Di mana saya simpan baju saya tuh? Foto baju. Oh, bukan di sini ya. Tata. Di mana ya? Mana foto itu? Oh, yang foto Mas Jati. Oh, ini tak bisa. Ya, enggak apa. Santri tampan. Alah.
ojo dikeplaki. Mas sakit. Nah. Nanti nunggu. Ayo sambil nunggu ya. Kurang-kurangilah membuktikan sesuatu kepada manusia. Kecil dihina, kaya dicurigai. Kecil dihina, kaya dicurigai, salah dicaci maki, dah benar pun digibahi. Di mana enaknya? Ayo, di mana enaknya? Dah ada capek. Makanya enggak perlu abang kakak tuh posting sesuatu untuk ngasih tahu aku udah sukses, aku udah ini. Kalau benar, makanya saya antum lihat status saya. Saya tuh biasa nyampaikan sesuatu yang saya yakin orang mau approve gitu ya, mau oke. Karena menjelaskan sesuatu dengan status yang pendek gitu, itu menunjukkan orang itu yang memang lagi kurang perhatian, kuper. Apa kuper? Kurang perhatian. Iya. Sakit loh abang kakak cari perhatian. Nih lihat ya, tidak percaya? Buka surat 3 ayat 120. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Baca dulu bahasa Arabnya yang atas. Ayo, in tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kau dapat kebaikan, mereka bersedih hati. Jangan posting kebahagiaanmu berlebih-lebihan, biasa aja. Masya Allah, ini suami aku romantis banget guys. Pret, kena incar sama Portugal, persatuan tupai-tupai gatal. Apa Portugal? Persatuan tupai-tupai gatal. Oh ada ya istri yang masih kayak gitu. Ya wah, aku tunggu jandamu. Habis kena sambar istrimu. Walakum di dalam peti. Assalamualaikum ukhti. Balas. Kenapa yang tidak posting tentang Bunda tidak posting? Tidak, biar saya yang tahu. Biasa wae. Apa? Biasa wae. Apa tadi Portugal? Persatuan tupai gatal. Ini lagi ngincar. Kenapa? Kata tuan guru kemarin persatuan tupai apa playboy cap tupai. Lama saya mikir ngapa tupai gitu loh. Rupanya tupai itu semua pohon kelapa dilobangi ya. Asal nengok ukti, bolongin. Nengok ukti lagi, bolongin lagi. Tupai namanya. Tupai gatal. Playboy cap tupai. Nikah enggak berani, ya kan? Berzina ya beraninya. Itu bukan laki-laki. Dengar kakak-kakak yang cewek-cewek? Ganteng Ustaz. Mata kau sakit. Kau tak bisa membedakan mana laki-laki dengan tupai. Apa tadi Portugal? Ngapa tupai ya Yaman? Tengok dia tuh melompat satu. Dia bilang Assalamualaikum yang. Itu send to all, kirim ke banyak orang. Broadcast. Kau bahlul jadi perempuan. Saya bilang sama anak saya yang perempuan, Kak Iya yang di Mesir, nak, kalau ada laki-laki nge-DM Kak Iya, WA Kak Iya bilang Assalamualaikum, nih hadapi gue dulu, saya bilang. Nah, nih gue, saya bilang, anak ayah sini, suruh dia ketemu Elo, biar yang cincang-cincangnya. Iya, mesake. Ojo dikop, Ada di. Nggak usah marah-marah mas, senyum gitu aja. Ya kan, betul nggak? Iya. Anak saya itu yang nggak akan masuk politik. Udah. Ya paling ketua umum aja. Loh, apa ini? Mesake.
Aduh. Ya Allah Rabbi, dunia. Ya, in tamsaskum hasanatun tasuhum. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Lihat, kalau kau dapat kebaikan, mereka tidak suka, mereka sedih. Busuk hatinya memang. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau kau dapat musibah, kalau kau dapat kesusahan, kau dapat mara bahaya, mereka bahagia. Maka berhenti juga memposting kesenanganmu, kebahagiaanmu berlebih-lebihan. Siap-siap konsekuensinya. Apa konsekuensi kebahagiaanmu? Ada yang tidak suka. Ayo, tadi kalau kita posting kesedihan, apa responnya? 3. 1, tak peduli. 2, ikut sedih. 3, bersyukur dengan kesedihanmu. Kapok, rasa no. Tapi kalau abang kakak ayah bunda memposting kesenangan, memposting kebahagiaan, memposting keberhasilan, dapat rezeki baru, dapat hadiah, dapat paket gitu apa? Dapat parcel, dapat apa pampers, apa pampers ya? Oh hampers. Jangan marah dong, biasa aja. Oh jadi keplak. Ya. Sip. Wah, hai guys, ini mau Ramadan guys. Aku dapat banyak banget paket. Oh jadi keplak. Bahagia kita kan? Aku wisuda guys, aku ini guys. Mana orang? 1, orang tidak peduli. 2, ikut bahagia. Tapi itu seuprit, mungkin setengah orang lah. Itulah wang sinawang. Kau kira kau posting kebahagiaanmu, orang akan ikut bahagia? Belum tentu. Yang ada justru orang dengki. Yang ketiga, ini ayatnya. Kan dia bilang harusnya aku yang bukan Bang Rizal kita. Kalau Bang Rizal kan paling kalau posisi saya ini baking soda posisinya. Apa? Baking soda. Dia akan bilang aku yang harusnya di situ. Aku yang harusnya ada di situ. Kok dia malah sama yang lain? Begitu. Saya yang merintis dari nol, saya yang membersamai. Kok sekarang yang menikmati hasilnya orang lain? Dengki. Ayatnya sudah turun bos, 1400 tahun yang lalu. Cuma mungkin kawan-kawan bacanya dari ayat 319 lompat ke 121. Antum kalau lihat ayat 118-nya lebih seram. Nih lihat. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang beriman, jangan kamu ambil teman kepercayaan orang di luar kalanganmu, karena mereka tidak berhenti-henti mendatangkan kemudorotan kepadamu. Mau dia Islam ke, mau dia kafir ke, kalau dah memang dalam hatinya ada penyakit, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, Allah tambah sakitnya. Apa tanda-tandanya? Mereka tidak henti-hentinya mendatangkan kemudorotan bagimu. Ya bisa ngomong tentang kebaikanmu berlebih-lebihan, memuji itu abang kakak juga bahaya. Salut antum sama ana. Apa? Salut antum sama ana. Kemarin tuh kan setelah kami musyawarah dan setelah kami beristikharah dan rapat keluarga, kami bersepakat dan memutuskan untuk mewakafkan rumah antum. Loh, kok rumah saya katanya? Ya kami sudah istikharah. Siapa rumah siapa yang diwakafkan? Rumah antum. Hati-hati, makanya saya bilang ada kaosnya dulu. Minta tolong Mas Afi aja yang ngedesain ya. Beliau yang desain bagus. Paskas-paskas tuh loh, jangan dipuji. Tolong doakan kami. Tuh. Jadi paskas-paskas yang pakai baju hitam-hitam tuh di seluruh Indonesia jangan dipuji ya Bang Kakak, doakan. Semoga istiqomah, semoga dalam lindungan, atau kaosnya gitu, tolong doakan kami, semoga istiqomah. Jadi jangan dipuji-puji kiai-kiai, ustaz-ustaz, kata yang dengar, siapa kan nak muji dia kan.
kita masuk ke zona-zona yang aman, ke zona-zona yang tenang, private life tadi. Karena lagi ngetren yang private nih. Jangan dipuji sama ngakak, doakan. Waddu ma'anittum, mereka sangat menginginkan apa-apa saja yang menyusahkanmu. Sangat pengen mereka. Saya sadar betul ya, ketika ada orang puji berlebih-lebihan. Makanya pasukan-pasukan di sekitar tuh begitu udah ngerti ilmunya, kalau ada yang tiba-tiba muji-muji tuh, es krim, cie es krim, tau es krim? Dijilat. Karena hidup itu tidak seasemi. Di Jogja kan diplesetkan semua kan. Baru tahu saya Sontoloyo tuh yang ngangon bebek. Ya Mas Safi ya, pengangon bebek kan? Kalau yang duduk di kursi pedati gitu, namanya bajingan. Ustaz Salim yang cerita ini, kalau Ustaz Salim cerita nih sanadnya sahih gitu ya. Kata Ustaz Salim gitu, anak nggak akan mau menceritakan sesuatu kalau sanadnya nggak benar itu. Jadi begitu si driver F1 ini yang bawa sapi ini lewat, ada pengangon bebek terhalang jalannya. Woi, Sontoloyo gitu. Balas dia, ngapain bajingan? Nah, gitu. Akhirnya jadi, karena jaraknya jauh gitu. Yang nggak ngerti ya tidak apa-apa ya. Ojo dikeplai. Mesak. Halus banget ya. Halus, mainnya halus. Waspadalah. Apa? Waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim. Telah nyata kebencian dari mulut mereka. Makanya kalau kita mau tahu seperti apa orang-orang itu, lihat kata-katanya, suruh dia ngomong, nampak kok. Dan Allah kasih bocorannya, wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang tersembunyi di hatinya jauh lebih menyeramkan lagi. Ayo, angkat tangannya yang baru tahu ayatnya, baru dengar pagi ini. Dipegang kepalanya, astagfirullahaladzim. Baru turun ayatnya. Coba sekali lagi, angkat tangannya, turunkan kepalanya, bilang astagfirullahaladzim. Apa aja isi otak aku nih? Kebanyakan nasi kucing. Atau mau pergi ke nasi padang biar dah ada otak nak dah. Udah. Ayo, wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang tersembunyi di hati mereka jauh lebih menyeramkan. Mulutnya sudah kasar, jempolnya sudah kasar, statusnya sudah nyindir kemana-mana, nyepet kemana-mana. Antum baca, unfollow orang-orang begitu tuh, blok bila perlu. Jangan nyampah, jangan simpan sampah. Hidup kita ini udah terlalu banyak sampah. Kau baca tulisan dia, kau lah sakit. Betul tak? Ganggu, itu ganggu teman-teman. Demi Allah, ganggu banget. Ganggu. Jadi waktu saya baca ayat ini, saya bilang, seram sekali ayat ini. Dan Allah bilang, qad bayyana lakumul ayat. Siapa yang belajar bahasa Arab? Belajar bahasa Arab enggak? Apa artinya ayat? Jamak atau mufrad? Jamak. Hari udah terlalu banyak sampah. Apa yang abang kakak yakini benar, mustadilan bil Quran, bis sunnah, hadis Rasulullah, benar itu. Misalnya saya tidak mau pakai riba, ya udah nggak usah pikirkan omongan-omongan sampah. Jalan lurus, jalan terus. Apa? Jalan lurus. Kebenaran itu pasti ada musuhnya. Pasti pakai short, coba dulu. Jangan pakai ta ya, pasti ya gitu, jangan ya. Kebenaran itu pasti ada musuhnya di mana-mana.
Dan tahu nggak, semakin sekarang di 2024 begini udah September, semakin mundur ke sini kebenaran itu semakin minoritas, makin dikit. Antum ketemu orang-orang yang ikhlas tuh makin dikit, yang tidak transaksional ya makin dikit, yang idealis tidak mau berbuat, ya kan? Karena pujian manusia, orang-orang yang mau menyembunyikan dirinya dalam sebuah kebaikan, kontribusinya besar, manfaatnya luar biasa, tapi dia masih silent saja, tidak mau nyebut dirinya, tidak mau nyebut logonya, tidak mau. Banyak manusia-manusia kayak gini nih yang Allah sembunyikan. Bersyukurlah ketika kebaikanmu tidak ketahuan. Coba diulang. Saya pun terus terang abang kakak sampai detik ini nih pengen sekali gitu, dan lagi berusaha gitu supaya kebaikan-kebaikan itu tersembunyi. Surat 3 Ali Imran ayat 120 sama 118. Lihat tuh ayatnya. Berhenti-berhenti dia pengen jatuhkan kita. Kalau kata Habib Muhammad bin Anis, winner focus on winning, the loser focus on winner. Artinya ojo kebeli. Pemenang tuh fokusnya garis finish, menang, sukses, berhasil, di situ fokusnya. Tapi pecundang, pengecut, bencong, fokusnya sama pemenang. Apapun yang dikerjakan pemenang dikepoin, diliatin, diiringin dikit. Makanya hidupnya tidak kemana-mana. Bahlul, saya bilang bodoh yang istiqomah tuh. Fokus dong sama garis finish. Apa? Husnul khotimah. Fokus dong sama garis finish. Banyak usia terus pahala terus mengalir walaupun usia sudah berakhir. Kita meninggalkan dunia ini. Fokus sama garis finish, bos. Nggak nampak itu bonus, nggak kelihatan bonus. Bersyukurlah kalau kebaikanmu tidak ketahuan. Saya lagi ngajak antum semuanya, ayo perbanyak amalan rahasia. Perbanyaklah amalan rahasia. Jadi kalau saya sering pakai kalimat ini baru saya sampaikan. Apa namanya? Kejar kebaikan jariah. Kebaikan yang jariah, Mas. Apa tuh jariah? Terus ngalir walaupun usia sudah berakhir. Kita mati, tapi amal soleh itu dilanjutkan orang-orang. Kejar ini. Perbanyak yang kayak gini-gini, kebaikan jariah tuh. Apa ya, Man? Amalan-amalan rahasia yang orang lain tidak tahu. Tidak semuanya harus diposting. Kenapa Bang Kakak? Saya pengen kasih tahu sama Bang Kakak. Kadang-kadang amalan itu jadi sia-sia karena kamera manusia. Tapi Ayaman, saya kan posting biar syiar. Kau siap-siap dengan konsekuensi syiarnya. Bukan berarti tidak boleh. Saya bilang tidak. Bukan tak boleh. Ahlan wa sahlan, silakan. Yang ngerasa bisa dan mampu memposting itu, terbebas dari riya, ujub, sum'ah dan lain-lain, silakan posting. Ada kan orang yang memang hatinya bersih. Ana ini masya Allah. Salut ana, salut antum sama ana. Gimana kalimatnya? Salut antum sama ana. Ana aja kalau lihat kaca cermin itu ana cium tangan-tangan sini. Salut. Luar biasa ana ini ya. Ada orang-orang yang begitu. Ana ini masya Allah. Tapi saya mau launching di Jogja, di kejar kebaikan jariah. Apa tuh ayaman kebaikan jariah tuh? Amalan-amalan rahasia
yang tersembunyi, yang tidak nampak. Perbanyaklah kebaikan jariah. Kita ngajarkan orang, ya. Oh Yaman, saya posting sebagai kebaikan ini sebagai bentuk tanggung jawab pada donatur. Wajib. Kalau antum posisinya adalah jembatan amal soleh, maka memposting, melaporkan itu hukumnya wajib. Jelas ya? Jangan ngaji setengah-setengah, makanya beli paket tuh 5 giga. Dengarkan kajian nyuri wifi tetangga. Mana berkah ilmunya? Kebaikan jariah. Yuk, balik lagi ke ayatnya. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibukum sayyi'atu yafrahu biha. Jadi kalau kamu memperoleh kebaikan, mereka gimana? Mereka gimana kalau kau dapat kebaikan? Tapi kalau kau dapat musibah, dapat kesusahan, mau posting kebaikan? Mau posting nggak? Mau posting kesedihan? Ya jangan tanya saya. Maka kata Allah, wa in tasbiru, ayo semuanya. Wa in tasbiru Wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. la yadurrukum kaiduhum syai'a. Wa in tasbiru wa tattaqu. Kalau kau bersabar, tenang-tenang, berhusnuzon, prasangka baik. Kak belum nikah kak? Insya Allah saya sedang mempersiapkan diri untuk jadi istri yang solehah. Kalau saya berusaha jadi istri yang solehah, Allah insya Allah, saya yakin dan prasangka baik, Allah datangkan suami soleh untuk saya. Gitu, itu namanya tasbiru. Kakak ini kan sudah lama ditinggal suami, sering dihina-hina orang. Ya enggak apa-apa dihina orang, jangan sampai dihina sama Allah. Saya enggak apa-apa kok, aku rapopo. Aku enggak jual selangkangan untuk besarkan anak-anakku. Aku jaga betul anak-anakku dengan rezeki yang halal. Orang mau ngomong apa sekarapmu. Gitu, itu namanya tasbiru. Paham? Kak Gam, paham enggak? La yadurukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit. Orang yang jahat itu abang kakak pasti akan berkutat dengan yang jahat juga. Mulutnya jahat, postingannya jahat, kata-katanya jahat. Dia kayak teko, dalamnya kopi keluar kopi, dalamnya teh keluar teh, dalamnya busuk keluarnya juga busuk. Antum gampang ketemu sama orang tuh, tunggu aja sebentar, bergaul lah sama dia. Kalau antum ketemu sama orang, baru kenal berapa menit, berapa detik, berapa saat, sudah suka ngomongkan orang lain, siap-siap nanti dia akan pindah ke orang lain, kau lah yang diomongkannya. Maka tadi saya bilang bodoh tuh jangan istiqomah. Ini circle aku, supporting aku, supporting gitu. Supporting apa? Tiap hari duduk bukannya ngomongkan program, ngomongkan ide, ngomongkan konsep. Antum mau lihat orang, ketemu sama orang, lihat dia ngomong apa. Kalau yang dibicarakannya ide, ya kan, program, itu orang besar, dekat-dekat sama dia, pasti kau bertumbuh. Tapi kalau dia ngomongkan peristiwa, itu orang kebanyakan. Catat betul ah. Pelangak pelongo aja. Terpukau dia. Habis 10 tahun. Apa 10 tahun? Kita bilang dia begitu. Apa yang pertama kalau orang besar apa ciri-cirinya? Ngomong ide, konsep, action plan, gagasan. Itu orang besar. Kalau dia bicara peristiwa, tadi malam nonton enggak bola? Nonton itu pas dia nendang gol. Udah kan tadi malam highlightsnya. Masih diceritakan ulang-ulang. La haula wala quwata illa billah. Sama-sama nonton lagi. Itu orang kebanyakan. Nonton Korea, terus cerita, nangis bareng. Ya Allah, sehina itu air matanya. Dia udah terharu ingat dosa. Nonton Korea. Korea Utara yang ditonton.
Korea apa yang ditonton? Korea Utara. Yang paling parah yang ketiga. Ini toksik, ini sampah. Apa? Ini toksik, ini apa cirinya? Bicara tentang keburukan orang lain. Antum ketemu yang begitu, cepat-cepat melipir. Pergi, bilang ya, mohon maaf ada urusan. Mau ngupil kan tuh, ngorek hidung ke, ngorek telinga ke, terserah, pokoknya ada urusan. Tinggalkan, apa? Tinggalkan. Unfollow. Cepat. Ngapain follow-follow akun-akun gosip, akun-akun sampah? Kau udah banyak dosa, tak nambah pahala. Jelas? Anak-anak ayaman ini dengar nih kata nih. Nambah dosa. Ya? Jadi kalau orang besar itu nak, yang dibicarakannya ide, tapi dieksekusi idenya. Silent kawan. Kayak bebek itu loh. Dulu Aiman pernah posting gambar bebek. Tenang di atas. Di atasnya tenang, kakinya bergerak. Wah, bisa tenang ya bebek tuh. Mantap. Beda gitu sama tupai. Masuk tengok pohon kelapa, bolongin. Ya kan? Portugal. Persatuan tupai gatal. Nengok ukti asal bening ya sikit ukti tuh. Wah, putih nih glowing. Tak tahu dia begitu buka sini hitam. Dia cuma putih di sini ya. Area terbatas. Masuk perbatasan sini udah hitam lah sini. Ketawa. Kau yang kayak ngomongkan. Jangan dianggap bercanda ya, jangan dianggap bercanda ya. Biasanya kan orang gitu kan, jangan dianggap serius ya, saya bercanda. Enggak, ini jangan dianggap bercanda ya. Saya serius. Portugal. Persatuan tupai-tupai. Ojo dikeplai. Kalau ketemu Portugal, ketemu tugal. Ojo dikeplai. Mesake. Terus? Aduh, ya Allah. Belajar apa pagi itu nih? Pagi nih? Hah? Wah, jadi psikopat pula nih di program ini. Jadi kalau orang besar itu bicara ide, tapi ada juga yang pengrajin slide, ngomong konsep, eksekusinya nggak ada. Unfollow cepat. Itu penjual air liur. Penjual air liur. Itu namanya pengrajin slide. Apa namanya? Pengrajin slide. Kan ada kan pengrajin batik gitu ya. Apalagi? Pengrajin anyaman. Pengrajin apa yang kita tuh akar keladi. Pengrajin kaligrafi. Bagus. Ini pengrajin slide, suruh konsep, suruh bikin, mantap konsepnya. Eksekusinya nol, putul. Bahlul apa? Yang gitu-gitu unfollow. Gak usah baca postingannya. Kau pun gatal gak baca-baca. Kepo. Apaan sih tulisannya? Sakit. Nyindir aku nih, pasti nyindir aku. Pasti aku yang dimaksudnya gini. Kau cari penyakit, betua. Ngapain baca tulisan dia? Paham? Yuk, kalau akhirat lihat ke atas. Kalau dunia lihat ke bawah. Wah, teman saya nih tahajud nih jam 2:30 sore. Salah. Semangat kawan. Semangat Ayaman. Dia sholat ba'diyah Ayaman. Jam berapa? 3:30. Mana ada sholat ba'diyah 3:30? Pintar. Teman saya tuh Ayaman kalau sedekah, Masya Allah Ayaman, 1 miliar sedekahnya tiap bulan. Itu baru gitu. Apa? Gitu dong.
Gimana caranya saya bisa jadi wasilah juga untuk bisa sedekah 1 miliar sebulan? Apa caranya? JAS, jembatan amal soleh. Pertemukan orang baik sama orang yang perlu. Saya bilang sama Mas Jati, Mas mau kerja apa sampai? Saya bilang bisa sedekah 5 miliar sebulan. Bilang sama Adam, bilang sama anak Baitul Mal, bilang nih teman-teman ini, bisa beramal apa kita? Kerja apa? Bisa jadi wasilah untuk jembatani orang-orang baik ini. JAS, jembatan amal soleh. Hebatnya Islam ngasih fadilah itu. Mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang mengajak orang lain berbuat baik, mengajak, dalla alal khair, nama profesinya dalal. Dalal, what is mean dalal? McLaren. Apa? McLaren. Apa McLaren? Maklar. Bahasa Eropanya blante. Blas namanya. Blante amal soleh. Bikin kaosnya. Gambar bebek. Foto loyo. Apa namanya? Blas? Iya, bikin tuh nanti kaosnya. Pondok Multimedia, desain pakai Microsoft Excel ya. Kalau kamu memang expert, jago pakai Excel. Jangan ngaku jago desain kalau masih ngeditnya masih pakai apa? Canva atau biasa tuh. Cari yang orang umum gitu loh. Kotak-kotak budak tuh dibuat dengan pakai Excel. Mana yang katanya sarjana ekonomi magister akuntansi ya? Bisa nggak ngedesain pakai Microsoft Excel? Tidur gitu tuh. Terus bangunkan dulu, dia bilang, bang, atau mau tidur gitu. Dia lagi mikirkan rumahnya mau diwakafkan loh, sedih. Gitu. Aku yang beli rumah kok budak-budak yang wakafkan rumah aku kan. Blas, apa blas tadi? Blante amal soleh. Dapatkan di toko-toko terdekat. Mandalla ala khairin, siapa yang nunjukkan kepada kebaikan, menunjukkan saja, ngajak. Mas, kalau jenengan mau nyumbang, ini pondoknya. Kalau jenengan mau berangkatin umroh, ini orangnya yang direkomendasikan. Belum, kasihan mas, paspor sudah sampai duluan ke Mekah, orangnya belum sampai. Mesake. Saking pengennya berangkat umroh tuh kawan kita nih, masya Allah. Paspor dia dulu sampai. Itu iman. Insya Allah kita doakan, tidak lama lagi sampai beliau. Amin. Tapi paspor jadi Indonesia. Terus pulang dulu. Gimana tuh orangnya sampai paspornya ketinggalan? Mandalla ala khair. Nunjukkan falahu. Apa kata Rasulullah? Baka baginya mithlu ajri. Mithlu. Apa artinya mithlu? Seperti plek-plek. Persis tidak berubah, sikit pun. Jadi kalau misalnya ada orang nyumbang 10 miliar lewat wasilah dia yang menunjukkan, maka dia dapat omset 10 miliar juga, tanpa, kata Rasulullah, mengurangi pahala yang menyumbang. Masya Allah, tabarakallah tak tuh? Ini keren. Apalagi antum bikinnya, konsepnya kejar kebaikan jariah, silent, diam-diam. Ajib, mantap. Selamat meluncing, blas. Jangan sampai tambah depannya BA, brand ambassador Blante amal soleh, disingkat bablas. Biasanya merampok gini jadi nih, brand ambassador Blante amal soleh, disingkat bablas. Jadi emang Ustaz Lukman aja bisa bikin paskas, saya bikin bablas, kata dia. Brand ambassador Blante amal soleh, disingkat bablas. Indah Islam nih, enak syariatnya, bahagia, bersyukur jadi orang beriman. Ngajak, nunjukkan. Di sini ada program untuk pipanisasi. Ada daerah-daerah yang belum tersentuh dengan air. Ayo abang kakak ayah bunda, 1000, 2000. Ayo kita salirkan air ke tempat yang membutuhkan. Kita jadi pipanya. Ada paragon generation, ada paralon generation. Paralon nyambungkan air ke tempat yang mengalir sampai jauh. Apa tadi? Brand ambassador Blante amal soleh, disingkat bablas. Jadi kita punya anak lagi di atas yang bapak-bapak tua-tua udah meninggalkan dunia, hitam putih-putih dan rambutnya itu paskas,
Adik-adik yang kecil-kecil namanya bablas. Bismillah. Alhamdulillah, nyimak Kiai. Jadi kalau kayak Ki Isnadi ini levelnya sudah brand ambassador Blante Amal Soleh. Disingkat bablas. Selalu ada di Jogja ini, memang banyak ide-ide bagus. Ya kan? Dapat kejar tadi. Apa? Kejar. Apa kejar? Kebaikan jariah, yaitu amalan rahasia. Ada lagi namanya bablas. Brand ambassador Blante Amal Soleh. Ya namanya Blante Amal Soleh kan, Blante itu kan sapi. Oh, sapinya sapi. Sapi apa? Sapi limosin yang besar. Jangan sapi yang seuprit. Sapi yang besar-besar, sapi limosin, apa lagi? Yang besar-besar itu apa namanya? Ornamental. Ah? Simental. Apa lagi? Angus. Banyak kan sapi-sapi yang besar-besar itu? Angus, ongol. Wah, itu besar-besar, limosin cari yang besar. Oh, mantap itu kalau udah jadi Blante. Blante Amal Soleh. Saya ngomong sapi, jangan nunjuk kawannya, kau tuh sapi. Dah, jelas? Fokus sama kebaikan ya, fokus sama kebaikan. Fokus sama amal soleh. Jadi kalau ada orang-orang yang ngajakmu berbuat baik, mengajak abang kakak beramal soleh, ngajak abang kakak jadi Blante amal soleh, jadi pasukan amal soleh, jadi jembatan amal soleh, tangkap orang-orang begitu tuh. Ajak gandeng tangannya, ini orang baik, ngajak kau ke surga. Mungkin kau tidak dapat balasan di tempat itu, tapi kau dapat balasan dari tempat yang lain. Lihatlah Siti Hajar dari Safa Marwah. Berlari-lari Siti Hajar, merengek-rengek menangis ditinggalkan suami. Anak bimbang dia, mana anakku? Safa Marwah bolak-balik. Keluarkah Safa dan Marwah zam-zamnya? Di Safa dan Marwah zam-zamnya? Ya. Tidak, zam-zamnya tidak keluar di tempat dia berlari-lari. Tapi Allah keluarkan zam-zamnya di tempat lain. Tapi itu hasil dari Safa Marwahnya di situ. Hasil sa'inya di Safa Marwah, keluar zam-zam di tempat lain. Jangan pernah berpikir kita lakukan sekarang langsung dibalas saat itu juga. Tidak begitu, bos. Saya tadi malam cerita, kemarin di kajian DPR. Saya gini-gini ngisi di DPR. Ngeri. Di bawah pohon rindang. Jadi anggota-anggota DPR tuh saya kasih tahu. Saya bilang, saya dulu, ayah saya almarhum, itu kerjanya ngantar-ngantar ustadz, nemankan ustadz, bikin jadwal untuk pengajian para ustadz, ikut menggerakkan masjid, membangun masjid, menggalang dana untuk pembangunan masjid di kampung-kampung. Saya hari ini dapat kecipratan amal baiknya, amal solehnya. Abang kakak yang hari ini berbuat, mungkin Allah belum balas sekarang 2024, bisa jadi Allah balasnya 2034. 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang. Siapa? Anak kita, cucu kita, keturunan kita, selama-lamanya dapat balasan dari Allah. Amin. Doa yang baik-baik, mana kita tahu. Ayah kita udah jelas-jelas berhasil didik kita. Kita buktinya. Kita nih yang harusnya bertanya-tanya. Saya belum terbukti abang kakak Fayat Fatih, Fira Farah berdoa terus tiap hari. Semoga anak-anak saya yang 4F itu dijadikan Allah anak yang soleh, anak yang baik. Minta doa sama abang kakak, tolong abang kakak doakan anak saya. Saya hasil didikan ayah saya, hasil didikan mama saya, hasil didikan guru-guru saya. Nah, saya berhasil enggak nih? Nanti nunggu saya udah meninggal baru nampak buahnya. Kalau masih hidup masih skor sementara semua, betul enggak? Masih hidupnya abang kakak skor sementara, demi Allah skor sementara. Nah, abang kakak tinggal pilih mau jadi paskas atau mau jadi brand ambassador Blante Amal Soleh. Disingkat bablas. Ki Isnadi siap-siap jadi brand ambassador Blante Amal Soleh. Disingkat bablas. Bikin logonya ya, desain pakai Microsoft Excel. Percuma ada pondok multimedia nih kalau tidak jadi desainnya. Saya sebelum saya ke bandara udah harus jadi. Buktikan dong. Ya kan? Jadi kita saling mendoakan ya abang kakak ya. Semangat gak nih? Bismillah ya. Terus berbuat, perbanyak amalan rahasia. Kejar, apa tadi kejar? Kebaikan jariah. Kebaikan jariah, kebaikan jariah. Apa kebaikan jariah tuh Ayaman? Amalan rahasia.
K-E-nya kebaikan, J-nya jariah, A-R-nya amalan rahasia. Disingkat kejar. Kalau tadi bablas, brand ambassador, belante amal soleh. Wah. Hubungi kami, bablas solusi untuk surga Anda. Gitu. Anda punya masalah, ya itu urusan Anda. Gitu. Anda punya masalah, sama kami juga. Gitu. Anda perlu duit cepat, kasih tahu kami juga perlu. Gitu. Assalamualaikum. Kok sepi-sepi aja yang belakang-belakang tuh? Ya Allah. Jadi Anda punya masalah? Sama. Kami juga gitu. Anda perlu uang cepat? Ya kan? Kasih tahu kami juga mau. Gitu. Bikin iklan-iklan kayak gitu loh Mas Afi. Orang umum tuh loh Mas. Nah, baru dibilang apapun masalahnya, masjid solusinya. Wah, gitu, mantap. Emang beda bablas ini. Bagus lagi. Sehat-sehat Pak Kiai. Masya Allah. Ya kan, ketemu di Jogja kita ya. Lama tak jumpa. Sehat-sehat terus. Semoga dijaga Allah, dilindungi Allah ya. Amin. Masjid Al-Falah Sragen. Datang ke sana abang kakak. Ada yang udah pernah pergi ke Al-Falah Sragen belum? Belum? Masya Allah. Udah nak kiamat ini. Sama, udah berkali-kali saya datang ke Al-Falah Sragen. Mantap, mainkan dengan merdu. Datang ke sana. Apapun masalahnya, masjid solusinya. Gitu, nangis. Datang ke masjid ya. Yang orang Jogja mana? Belum pernah pergi? Hah? Masya Allah. Kalau Tuan pergi ke rumah Pak Dolah, jangan lupa bawa dirijen. Apa? Kalau Tuan ke rumah Pak Dolah, Jangan lupa. kalau Tuan mau menyelesaikan masalah, datanglah ke Masjid Al-Falah Sragen. Masuk. Catat Pak. Catat Pak Kusnadi. Bablas. Apa bablas? Brand ambassador belante amal soleh. Gitu. Dah, mudah-mudahan yang sedang sakit diangkat Allah penyakitnya. Amin. Mudah-mudahan yang sedang sempit dibukakan pintu-pintu rezekinya. Buat yang sedang sedih dibahagiakan Allah. Buat yang belum dapat jodoh segera didatangkan Allah jodoh yang terbaik. Dikasih kemudahan untuk mempersiapkan diri mendatangkan jodoh yang terbaik. Allah kasih kita kesabaran, Allah kasih kita ketakwaan, Allah berikan kita keistiqomahan dalam kebaikan. Allah mudahkan kita dalam melangkah. Allah bimbing kita untuk terus ada istiqomah dalam kebaikan dan istiqomah dalam membersamai kebaikan-kebaikan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ja'alna muqiminas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Tolong doakan saya Bang Kakak, doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya 4F. Vira yang Kak Ia yang di Mesir, Farah yang di Al-Azhar Pontianak maksudnya ya. Sama-sama Al-Azhar. Fayat, Fatih, kemudian doakan juga mama saya, ya, doakan ibu saya yang ada di Lampung, doakan kami semuanya keluarga besar Masjid Kapal Munzalan dari Aceh sampai Papua. Semua anak-anak saya doakan, ya, doakan mereka, doakan kami semuanya. Semoga istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam kebenaran, dimudahkan Allah untuk terus beramal soleh, dan mudah-mudahan abang kakak kita semuanya sama-sama dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih banyak abang kakak. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kekhilafan.
Ayaman pamit ya, mohon doanya siap-siap ke bandara. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk sholat 2 rakaat.